Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin gak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok-ngobok umat Islam. Menghancur belah, yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan. Pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan. Ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama saya Bang Ojan. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk support channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like agar channel ini makin berkembang dan selalu memberikan informasi yang sehat dan masuk akal. Jadi saya baru nonton di YouTube ya, bahwa ada perdebatan di dalam ILC antara novel Mbak Mukmin dengan Kiai Haji Syarif. Di dalam perdebatan itu terdapat indikasi pengancaman. Ya. Jadi teman-teman, mari kita simak video ini sampai selesai agar teman-teman tidak salah paham, ya. Dan agar teman-teman berpikir secara sehat, ya. Kita lihat pendukung mana yang otaknya masih waras dan yang mana yang tidak waras. Oke, teman-teman, simak video yang satu ini. Gelar Gus, saya berpendapat bahwa gelar-gelar itu bid'ah sebenarnya. Bid'ah. Tidak ada di agama. Gelar Gus, gelar Habib, gelar apa tidak ada di agama. Ini penting saya sampaikan. Dan kita siap diskusi pertahankan ini. Tapi itu As-Sayyid Al-Habib itu dikemukakan oleh umat sebagai sebuah penghargaan. Orang yang pinter, orang soleh digelari dengan Al-Habib, dengan As-Sayyid itu penghargaan. Pun doktor. Apa sih ruginya seseorang ketika dipanggil Gus oleh seseorang? Gus Miftah tidak pernah panggil dirinya Gus. Tapi orang-orang yang melihat pekerjaan beliau mau merawat orang-orang yang dianggap hina oleh orang lain. Kemudian beliau turun, kemudian berdakwah, menyampaikan dakwahnya diterima. Lalu orang panggil Gus. Barangkali kenapa orang panggil Gus? Karena belum, kalau kiai kan harus sepuh gitu ya. Ini harus sepuh kiai itu. Maka panggil Gus, anak kiai. Bisa jadi Gus Miftah itu katanya bukan anak kiai. Jangan hina orang lain, itu penghinaan betul. Anda yang anak kiai juga belum tentu bisa ngaji seperti dia. Apa repotnya sekarang kita? Misalnya saya juga dapat honoris causa dari orang Batak kan. Saya orang Sunda, orang Jawa Barat, orang Jawa juga. Tapi aku ketemu si Mama di Medan, di Danau Toba. Tahu sekarang jadi anakku ya. Saya punya gelar sekarang Naibaho. Padahal saya bukan orang Batak. Marga Naibaho. Kenapa orang tidak mengatakan, kamu udah boleh. Ini penghargaan, ini pengakuan. Gus seperti itu, anak-anak kecil di Jawa itu Gus panggilannya kok. Biasa saja. Tapi kalau misalnya Gus Miftah mengatakan nasabku ini, kalau Anda merasa bahwa dia bukan turunan kiai atau tidak ada hubungan dengan Ki Hasan Bestari atau Brawijaya, ayo kita diskusi. Ketemu, kita bicara, tunjukkan. Walaupun saya termasuk orang yang tidak suka dengan itu sebutan silsilah-silsilah, tidak ada urusan bagi saya. Karena orang punya silsilah turunan siapapun, kalau memang dia nggak ada harganya buat bangsa ini itu apa? Kita tidak perlu nyebut-nyebut gelar kita. Dan kita selama ini ditindas dengan sebutan-sebutan itu. Orang kemudian merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang yang punya gelar-gelar itu. Tapi kalau itu penghargaan, maafi muskilah sekira. Jadi nanti kalau masalah gelar Gus itu ini ya kita ketemu, kita ngobrol, tanya beliau dari mana. Misalnya ada silsilah yang ini ternyata silsilahnya bohong. Bukan cuma Gus Miftah, Habaib juga sekarang kan dipersoalkan silsilahnya. Iya dah. Sekarang dipersoalkan, dibahas oleh beberapa orang. Tapi saya tidak mau itu turun di jalanan. Ayo kita bedah masalah ini, maka kami dengan teman-teman daripada suka mengadakan seminar nasional di UIN. Kita undang semuanya, kita coba kaji secara ilmiah. Jangan kita biarkan bola itu terus bergulir sehingga para penonton ikut tendang bola atau penonton turun lapangannya Kanjuruhan Malang akibatnya itu. Karena kita membiarkan ada penonton turun ke lapangan, sementara polisi tidak siap, korbannya banyak. Mari kita kaji secara ilmiah,
Kalaupun beliau memang bukan Gus dalam pengertian yang kita pahami selama ini, maka tidak perlu juga kita rendahkan. Pinter ya pinter, apapun dia. Bahkan kiai juga di Jawa tidak semuanya ulama kan. Kiai Slamet juga kerbau itu di Solo. Kiai Calonarang juga keris itu biasa saja. Jadi saya kira jangan beliau kemudian disebut dia bukan Gus, dia Gus palsu. Anda telah menghina orang. Memang Gus itu gelar dari Allah atau bukan? Biasa saja. Imaduddin bin Sarmana. Itu tiap hari kontens-kontensnya. Begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU gak bisa selesaikan masalah silsilah habaib. Gak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarmana. Gak bisa, MUI gak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin gak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok-ngobok umat Islam. Menghancur belah, yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan. Pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan. Ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam. Sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir. MUI harus hadir. Kemenak harus hadir saudara. Karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar. Menjadi bola salju yang terus menggelinding. Dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Boleh. Khusus yang terakhir, karena saya tahu persis tentang Kiai Haji Imaduddin Utsman, makanya kita buka bedah masalah seminar di UIN. Kalau Ustadz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saigaf. Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya mau minta bolak-balik ke Kiai Imad. Jangan sekedar menggelinding di luar, ini saya bicara langsung. Ayo ketemu, tapi pasti supaya selesai, kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik. Karena gitu. Jadi mohon nanti antum jawab saja, satu di antara tiga tadi, kapan antum bersedia menghadirkan, saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Kalau buku yang 600 halaman saya sudah baca, bukunya Kiai Imad saya sudah baca, tidak akan selesai saya bilang kalau seperti ini. Kapan saja kita undang, satu di antara tiga tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi atau Habib Taufik As-Saigaf, kapan bisa datang kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad insya Allah. Saya bertanggung jawab. Jadi saya mau bertanya dulu dengan Kiai, ini sebenarnya Imaduddin Al-Utsmani atau Imaduddin Utsman atau Imaduddin bin Sarman? Saya tanya antum sekarang, Ibnu Taimiyah itu nama siapa? Bukan nama bapaknya. Oke. Sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nama siapa? Bukan nama bapaknya. Masalah enggak? Ya enggak masalah. Tidak masalah, selesai sudahlah. Ya. Cuman kan kita harus tahu. Saya kira sudah, tidak usah pakai cuman, sudah selesai kalau bukan masalah. Tapi kan? ini ini tidak topik pembicaraan kita malam ini. Betul. Tapi saya bertanggung jawab karena takutnya diangkat habaib, nantinya. Beliau menyinggung habaib, ya kan? Karena Wali Songo itu membawa Indonesia ini luar biasa rahmatan lil alamin, itu membawa kedamaian. Tapi sekarang ditarik-tarik Wali Songo untuk diadu domba. Ya. Padahal Wali Songo sudah lama berdampingan Tapi dengan habaib. itu topik lain, mungkin lain kali kita bicara. Iya, karena menyinggung habaib, Kiai. Gimana teman-teman? Sudah melihat videonya? Menurut saya, apa yang dibilang oleh Kiai Syarif itu masuk akal semua ya. Beliau ingin menemukan Kiai Imad dengan 3 Habib, yaitu Habib Rizik tadi, dengan Habib Lutfi, dan Habib Taufik tadi. Tapi yang menggebu-gebu itu adalah si Novel ini.
Pak Nopel ini seolah-olah ingin menjatuhkan dan ingin mengancam Kiai Iman. Kalau Kiai Iman ke Jakarta, atau ada acara di Jakarta, atau mengisi ceramah di Jakarta, mereka akan dibubarkan oleh para muhibin. Wih, jangan salah ya. Sekarang umat Islam di Indonesia sudah sadar mana yang benar, mana yang salah. Takutnya kalian nanti yang dibubarkan. Dan sekarang juga sering. Dan sekarang terbalik. Para Habib dari Ba'lawi banyak terjadi penolakan oleh warga. Kenapa? Karena mereka sudah tidak yakin lagi terhadap kehabiban mereka. Dan Pak Nopel mengancam Kiai Iman. Dan juga tadi Pak Nopel menyinggung masalah Wali Songo. Ingin membenturkan Wali Songo dengan para Habib. Ingin mengadu domba Wali Songo dengan para Habib. Siapa yang mengadu domba? Bukannya para Habib Ba'lawi yang mencari masalah terhadap Wali Songo. Mereka mengklaim Wali Songo, mereka mengubah sejarah Wali Songo. Itu yang dilakukan oleh para Habib. Para umat Islam dan khususnya para teman-teman Kiai Iman dan Kiai Iman itu bukan mengadu domba para Habib dengan Wali Songo, bukan. Malahan mereka ingin meluruskan sejarah Wali Songo yang diklaim, yang diputarbalikan oleh para Habib Ba'lawi. Jadi Pak Nopel ya, kalau Bapak tidak tahu masalah dari awal ya, jangan menggebu-gebu seperti itu. Ya, jangan sampai mengancam-ngancam orang seperti itu. Sering, memang saya lihat sering Pak Nopel melakukan orasi seperti menggebu-gebu seperti ini, memang sering. Dan juga ya, meskipun di Jakarta itu basis Ba'lawi itu gede, umat Islam di Indonesia ini juga gede. Pribumi di Indonesia ini juga gede. Jangan salah loh. Justru yang berhati-hati itu kalian, para muhibin. Ya. Yang terlalu sering merubah putarbalikan fakta. Dan sering membodohi dan mendoktrin para rakyat. Dan sering membodohi dan mendoktrin para muhibin. Meskipun dia muhibin, dia itu adalah saudara kami. Kami ingin merebut dan ingin menyadarkan para muhibin yang masih di dalam lingkaran kalian. Meskipun ya, saya tahu basis Ba'lawi di Jabotabek itu sangat besar. Tapi jangan salah, pribumi di Jabotabek juga besar. Anda sama saja mempantik terjadinya perselisihan kalau narasi Anda seperti ini. Dan juga begini ya, awal mula masalah ini terjadi ya, ini bukan lantaran dari pihak Kiai Iman, tapi pihak para Habib. Dan ini terjadi, ya, perselisihan terjadi ini bukan karena orang ingin mencari-cari kesalahan para Habib, bukan, karena tingkah laku para Habib dari Ba'lawi yang membuat resah masyarakat Indonesia, yang membuat resah para ulama, para ustadz, para kiai di Indonesia ini. Banyak cerita yang tidak masuk akal, pengubahan sejarah, pengeklaman sana-sini, memalsukan makam, itu yang sering terjadi. Makanya orang muak melihat Ba'lawi di Indonesia. Yang justru hati-hati itu adalah kalian. Yang justru hati-hati itu adalah para Habib dari Ba'lawi. Sampai kapanpun ya, kalau masalah ini tidak selesai ya, dengan secara adil seadil-adilnya, masyarakat Indonesia akan tetap mengejar. Dan juga dampak dari masalah ini, masyarakat Indonesia juga tidak akan percaya lagi sama para Habib dari Ba'lawi ya. Karena terbukti mereka banyak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, melakukan doktrin-doktrin, melakukan pembodohan-pembodohan. Ya. Itu banyak terjadi. Gampangnya beginilah. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Ya.
Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja pembahasan hari ini. Untuk teman-teman, semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.